Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Selamat datang di Lembar Kisah, channel yang membahas kisah dalam rumah tangga. Sebelum kita lanjut ke cerita, mari kita sholawat dulu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan cerita seru selanjutnya. Ayo mulai perjalanan kita sekarang. Almira Pradipta lahir dari keluarga sederhana di pinggiran Jakarta. Ayahnya seorang pegawai pabrik, sementara ibunya adalah ibu rumah tangga yang sesekali menjahit untuk menambah penghasilan keluarga. Sejak kecil, Almira terbiasa melihat ayahnya bekerja siang dan malam hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka yang pas-pasan. Ia tumbuh dengan tekad kuat. Ia tak ingin hidup miskin selamanya. Di sekolah, Almira adalah anak yang rajin dan cerdas. Ia selalu menjadi yang terbaik di kelasnya, bahkan mendapatkan beasiswa penuh ke salah satu universitas bisnis ternama di luar negeri. Selama bertahun-tahun, ia bekerja keras, belajar tentang dunia bisnis dan teknologi, serta mengasah kemampuannya hingga akhirnya lulus dengan predikat terbaik. Sepulangnya ke Indonesia, Almira tak ingin hanya menjadi pegawai biasa. Dengan modal nekat dan tabungan dari kerja sampingan selama kuliah, ia membangun Pradipta Tech, sebuah perusahaan rintisan di bidang teknologi. Awalnya, usahanya dipenuhi tantangan. Ia ditolak banyak investor, dipandang sebelah mata oleh para pengusaha pria, dan harus menghadapi berbagai kegagalan. Tapi Almira bukan tipe wanita yang mudah menyerah. Ia bekerja siang dan malam, meneliti tren pasar, membangun produk yang inovatif, hingga akhirnya perusahaannya mulai dikenal luas. Dalam waktu 5 tahun, Pradipta Tech berkembang pesat menjadi salah satu perusahaan teknologi terbesar di negeri ini. Almira yang dulu diremehkan kini menjadi sosok yang dihormati di dunia bisnis. Namun, di balik kesuksesannya, ia memilih untuk tetap hidup sederhana, menjaga privasi, dan merahasiakan identitasnya dari banyak orang, termasuk suaminya sendiri. Almira pertama kali bertemu dengan Raka Wijaya di sebuah acara komunitas bisnis. Saat itu, Raka adalah pria yang tampak penuh ambisi. Ia memiliki paras tampan, tutur kata yang memikat, dan wawasan yang cukup luas. Almira terpesona oleh kepercayaan diri pria itu, sementara Raka tertarik pada kecerdasan dan kepribadian Almira yang terlihat sederhana namun elegan. Hubungan mereka berkembang dengan cepat. Raka menunjukkan perhatian yang manis, selalu mendukung Almira, atau setidaknya begitulah yang ia tunjukkan, dan berbicara tentang impian besar yang ingin ia capai. Almira, yang saat itu sangat sibuk dengan perusahaannya, merasa bahwa Raka adalah sosok yang bisa menjadi pendamping hidupnya. Setelah setahun berpacaran, mereka pun menikah. Namun, sejak awal, Almira tidak pernah memberitahu Raka bahwa ia adalah CEO dari Pradipta Tech. Ia hanya mengatakan bahwa ia bekerja di perusahaan teknologi sebagai analis keuangan. Almira ingin menguji satu hal. Apakah Raka mencintainya apa adanya, atau hanya menginginkan kesuksesannya? Raka bukanlah pria pemalas. Ia memiliki keinginan besar untuk sukses, tetapi kesuksesan baginya bukanlah sesuatu yang ingin ia bangun dengan perjuangan keras. Raka lebih suka jalan pintas. Ia ingin berada di puncak tanpa harus bersusah payah memulainya dari bawah. Setelah menikah, Raka mulai mengeluh kepada Almira. "Aku sudah melamar ke berbagai perusahaan besar, tapi tak ada yang mau menerima. Mereka lebih suka orang-orang yang punya koneksi." Almira, yang mendengar keluhan suaminya berulang kali, akhirnya memutuskan untuk memberinya kesempatan emas. Tanpa sepengetahuan Raka, ia memerintahkan tim HR di perusahaannya untuk merekrut suaminya sebagai manajer utama di Pradipta Tech. Namun, Almira membuat satu keputusan penting. Raka tidak akan tahu bahwa perusahaan itu adalah miliknya. Bagi Almira, ini adalah ujian. Apakah Raka akan tetap rendah hati? Apakah dia akan bekerja keras tanpa menjadi serakah? Saat akhirnya Raka mendapat kabar bahwa ia diterima di Pradipta Tech, ia langsung merasa bangga. "Aku akhirnya bisa mendapatkan posisi yang layak," katanya kepada Almira. Ia percaya bahwa ia mendapatkan pekerjaan itu karena kemampuannya sendiri, tanpa tahu bahwa istrinya lah yang diam-diam membantunya. Awalnya, Raka menunjukkan semangat tinggi dalam pekerjaannya. Ia menghadiri rapat, memberikan ide-ide, dan berusaha membuktikan kemampuannya sebagai manajer. Namun,
Seiring waktu, ego dan kesombongan mulai merasukinya. Raka mulai berpikir bahwa posisinya terlalu rendah untuk kemampuannya. Ia merasa bahwa ia pantas mendapat lebih. Apalagi, di kantor, banyak yang mengagumi sosoknya. Beberapa karyawan wanita bahkan terang-terangan menggoda dirinya. Salah satu di antara mereka adalah Dina, seorang karyawan ambisius yang selalu mencari kesempatan untuk mendekati orang-orang berpengaruh di perusahaan. Dina sering memuji Raka, mengatakan bahwa ia pria yang luar biasa dan memiliki potensi besar. "Aku yakin, suatu hari nanti, Mas Raka pasti bisa jadi direktur," katanya dengan suara manja. Awalnya, Raka hanya menganggapnya sebagai candaan. Tapi semakin sering ia mendapat pujian, semakin besar egonya. Ia mulai merasa bahwa dirinya lebih baik dari yang lain, bahkan lebih baik dari Almira. Di rumah, sikap Raka pun mulai berubah. Ia mulai meremehkan istrinya. "Kamu ini kenapa masih kerja sih, Mir? Aku kan sudah kerja dan gajiku cukup besar. Lebih baik kamu berhenti dan fokus jadi ibu rumah tangga." Almira hanya tersenyum mendengar ucapan suaminya. Dalam hatinya, ia tahu bahwa Raka mulai menunjukkan sifat aslinya. Nadia, sekretaris pribadi Almira, sudah lama curiga dengan sikap Raka. Ia sering melihat pria itu berbicara terlalu akrab dengan Dina dan beberapa wanita lain. Suatu hari, ia mendatangi Almira dan berkata, "Mbak, saya rasa suami Mbak ada sesuatu dengan Dina. Saya sering melihat mereka pergi berdua setelah jam kerja." Namun, Almira tetap tenang. "Biarkan saja, Nat. Aku ingin melihat sampai sejauh mana dia akan melangkah." Raka kini semakin terbuai dalam dunia barunya. Ia sering pulang larut malam, menghabiskan waktu dengan kolega-koleganya, dan mengabaikan Almira. Setiap kali ditanya, jawabannya selalu sama. "Ini bagian dari pekerjaanku, Mir. Aku harus membangun koneksi." Almira tahu bahwa suaminya sedang berada di persimpangan jalan. Apakah ia akan tetap setia, atau apakah ia akan sepenuhnya terjerumus dalam kesombongannya? Sampai akhirnya, hari yang ditakutkan Almira pun tiba. Raka meminta cerai. "Aku ingin kita berpisah, Mir. Aku merasa kita sudah tidak cocok lagi. Aku ingin mencari wanita yang bisa mendukung karierku." Almira terdiam. Ia sudah menyiapkan dirinya untuk kemungkinan ini, tetapi tetap saja, mendengar kata-kata itu langsung dari mulut suaminya membuat hatinya sedikit perih. Namun, yang Raka tidak tahu adalah, ini baru permulaan dari kejutan besar yang telah Almira siapkan untuknya. Malam itu, Almira duduk di ruang kerjanya yang sunyi. Lampu meja menerangi wajahnya yang tetap tenang meskipun hatinya dipenuhi dengan banyak pertanyaan. Raka baru saja meminta cerai, dan Almira tahu bahwa permintaan itu bukanlah sesuatu yang tiba-tiba. Ini adalah hasil dari perubahan yang telah lama ia perhatikan, kesombongan yang perlahan merayapi hati suaminya. Tapi Almira bukanlah wanita yang akan menangis dan meratapi nasib. Tidak. Ia adalah seorang pebisnis, seorang pemikir strategis, dan yang terpenting, seseorang yang selalu ingin tahu kebenaran sebelum mengambil keputusan. Jika Raka ingin berpisah, Almira ingin tahu alasannya yang sebenarnya. Minggu-minggu berikutnya, Almira mulai diam-diam mengawasi suaminya dengan lebih cermat. Dengan bantuan Nadia, sekretaris pribadinya, ia mendapatkan bukti-bukti yang cukup jelas. Raka tidak hanya dekat dengan Dina, tetapi juga telah mulai mencari jalan untuk mengamankan posisinya lebih tinggi di perusahaan. Dari laporan yang dikumpulkan Nadia, Almira menemukan sesuatu yang lebih mengejutkan. Raka telah diam-diam bertemu dengan beberapa investor besar, memperkenalkan dirinya sebagai salah satu pemimpin kunci di Pradipta Tech. Bahkan, dalam beberapa pertemuan, ia berusaha mendapatkan kepercayaan dari para investor agar mau berinvestasi lebih besar di perusahaan, tanpa mengetahui bahwa semua keputusan tetap berada di tangan Almira. Ini bukan sekadar kesombongan biasa. Ini adalah ambisi buta yang bisa berujung pada pengkhianatan. Almira memutuskan untuk diam. Ia ingin melihat sampai sejauh mana Raka akan melangkah. Di sisi lain, Raka semakin merasa bahwa dirinya adalah pria yang luar biasa. Ia mendapat lebih banyak perhatian dari para kolega dan rekan bisnis. Ia mulai berpikir bahwa hidupnya bisa jauh lebih baik jika ia tidak terikat oleh pernikahan dengan Almira, wanita yang menurutnya terlalu sederhana, terlalu sibuk dengan pekerjaannya,
dan tidak bisa memberikan dukungan sosial seperti yang ia inginkan. Dina, yang selalu ada di sisinya, membisikkan hal-hal yang semakin memperkuat ego Raka. Kamu seharusnya sudah jadi direktur sekarang, Mas. Tapi sepertinya ada yang menghalangi. Aku rasa, orang-orang di atas kita tidak ingin kamu naik ke puncak terlalu cepat. Pikiran itu membuat Raka semakin yakin. Ia harus mengambil langkah lebih besar. Suatu malam, tanpa ragu, ia menemui seorang investor kaya dan menyatakan niatnya untuk memisahkan diri dari Pradipta Tech. Ia ingin mendirikan perusahaannya sendiri dan membutuhkan dana segar. Dengan penuh percaya diri, ia mengatakan bahwa ia memiliki jaringan luas, pengalaman besar, dan bisa membawa beberapa karyawan terbaik dari Pradipta Tech untuk bergabung dengannya. Investor itu, yang sudah lama bekerja sama dengan Almira, hanya tersenyum. Menarik. Tapi aku perlu berbicara dengan seseorang sebelum mengambil keputusan, katanya. Raka tidak sadar bahwa orang yang akan diajak bicara oleh investor itu adalah Almira sendiri. 2 hari kemudian, Almira mengundang Raka ke sebuah restoran mewah. Raka, yang tidak curiga, datang dengan santai. Ia berpikir bahwa mungkin ini adalah usaha terakhir Almira untuk mempertahankan pernikahan mereka. Ia merasa di atas angin. Namun, begitu ia duduk, Almira menyerahkan sebuah amplop kepadanya. "Buka ini," katanya tenang. Dengan sedikit bingung, Raka membuka amplop itu dan menemukan berbagai dokumen yang mengejutkannya. Bukti pertemuannya dengan investor, pesan-pesan yang ia kirimkan ke beberapa karyawan untuk membujuk mereka agar bergabung dengannya, bahkan rekaman percakapannya dengan Dina yang menunjukkan bahwa ia berencana meninggalkan Almira demi hidup yang lebih bebas dan berkelas. Raka terdiam. Wajahnya pucat. "Jadi, ini yang selama ini kamu rencanakan?" Suara Almira tetap tenang, tetapi ada ketegasan yang membuat Raka merasa terpojok. Aku tidak tahu dari mana kamu mendapatkan semua ini, Mir." Raka berusaha mencari alasan, tapi ia tahu bahwa semuanya sudah terbongkar. Almira bersandar ke kursinya. "Kamu pikir aku ini siapa, Raka? Kamu pikir kamu bisa bermain di perusahaanku tanpa aku tahu? Kamu pikir kamu bisa menipu para investor, menggulingkanku, lalu mengambil semua yang telah kubangun?" Raka menelan ludah. Baru saat itu ia sadar, Pradipta Tech bukanlah sekadar perusahaan tempatnya bekerja. Itu adalah milik Almira. Ketika kebenaran akhirnya menghantamnya, Raka merasa seperti orang bodoh. Ia telah meremehkan istrinya. Aku bisa menjelaskan semua ini, Mir. Aku hanya ingin yang terbaik untuk kita berdua." Almira tersenyum tipis. "Terbaik untuk kita berdua? Atau terbaik untuk dirimu sendiri?" Raka tak bisa menjawab. Ia tahu bahwa semuanya sudah terlambat. Almira melanjutkan, "Aku ingin kamu keluar dari hidupku, Raka. Dan jangan berpikir kamu bisa mendapatkan apapun dari perceraian ini. Semua yang kita miliki telah diatur dalam perjanjian pranikah. Kamu tidak akan mendapatkan sepeser pun dari Pradipta Tech, dari uangku, atau dari hidupku." Mata Raka membelalak. "Apa? Tidak. Ini tidak adil, Almira. Aku suamimu. Aku berhak atas." "Kamu berhak atas apa, Raka?" Almira menyela dengan suara tajam. "Kamu tidak pernah membangun apapun. Kamu tidak pernah bekerja keras seperti yang aku lakukan. Dan sekarang, kamu ingin mengambil hasil kerja kerasku." Raka terdiam. Ia baru menyadari bahwa dalam permainan ini, ia telah kalah telak. Keesokan harinya, Almira mengumumkan bahwa Raka telah mengundurkan diri dari Pradipta Tech. Tidak ada yang tahu bahwa sebenarnya, ia dipaksa keluar. Dina, yang tadinya selalu berada di sisi Raka, langsung menjauh setelah tahu bahwa pria itu bukan siapa-siapa. Ia meninggalkannya tanpa ragu. Raka yang dulu merasa begitu percaya diri, kini berada di titik terendah dalam hidupnya. Ia kehilangan pekerjaannya, kehilangan istrinya, dan kehilangan semua kesempatan yang ia pikir bisa ia manfaatkan. Sementara itu, Almira tetap melangkah maju. Ia telah memenangkan pertempuran ini. Tapi ia tahu, perjalanan belum selesai. Setelah beberapa tahun menjalani kehidupan pernikahan dengan penuh kasih sayang dan kebahagiaan,
Tiara mulai merasakan ada sesuatu yang berubah dalam sikap Bagas. Suaminya yang dulu penuh perhatian dan selalu mendukungnya kini lebih sering sibuk dengan pekerjaannya di perusahaan milik Tiara, tanpa mengetahui bahwa istrinya adalah pemilik sebenarnya. Bagas sering pulang larut malam, bahkan mulai menghindari percakapan mendalam dengan Tiara. Awalnya, Tiara berpikir bahwa itu hanya karena tekanan pekerjaan. Namun, kecurigaannya semakin bertambah ketika ia menemukan perubahan kecil yang mencurigakan. Bagas mulai lebih sering membawa ponselnya kemana-mana, bahkan ke kamar mandi, dan menghapus riwayat chatnya. Setiap kali Tiara bertanya, suaminya selalu berdalih bahwa itu hanya masalah kantor yang tidak penting. Salah satu malam yang mengubah segalanya adalah ketika Tiara melihat suaminya menerima panggilan telepon dengan ekspresi berbeda. Wajahnya tampak ceria, matanya berbinar. Sesuatu yang sudah lama tidak dilihat Tiara dalam percakapan mereka. Saat ditanya, Bagas hanya mengatakan itu dari klien penting. Namun, Tiara tidak bisa mengabaikan instingnya yang mengatakan ada sesuatu yang lebih dari itu. Perasaan Tiara semakin terguncang ketika secara tidak sengaja ia menemukan tiket pesawat dalam saku jas Bagas. Tiket itu menunjukkan perjalanan ke Bali untuk 2 orang, tapi bukan atas namanya. Hatinya bergetar, mencoba mencari alasan rasional, tetapi kecurigaan sudah memenuhi pikirannya. Apakah Bagas berselingkuh? Jika iya, dengan siapa? Tiara tidak ingin langsung menuduh tanpa bukti yang lebih jelas. Maka, ia memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Dengan aksesnya sebagai pemilik perusahaan, ia meminta seorang staf kepercayaannya untuk mengawasi aktivitas Bagas secara diam-diam. Apa yang akan ditemukan Tiara nantinya akan mengubah hidupnya selamanya. Tiara duduk di kursi kerjanya dengan tatapan kosong. Laporan dari staf kepercayaannya telah ia baca berkali-kali, dan setiap kali matanya melewati kata-kata yang tertulis di sana, dadanya terasa semakin sesak. Fakta bahwa Bagas, pria yang ia percayai, yang ia angkat sebagai manajer di perusahaan miliknya, telah mengkhianatinya dengan wanita lain adalah sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Namun, yang paling menyakitkan adalah bukan hanya perselingkuhan itu sendiri, tetapi juga kebodohan Tiara karena telah memberikan segalanya kepada seorang pria yang ternyata tidak tahu cara menghargainya. Ia yang dulu memilih untuk menyembunyikan identitasnya sebagai CEO demi menguji cinta Bagas, kini mendapati dirinya dipermainkan oleh seseorang yang ia cintai sepenuh hati. Malam itu, Tiara menatap keluar jendela kantornya, melihat gemerlap lampu kota yang tampak begitu indah. Namun, hatinya sama sekali tidak bisa merasakan keindahan itu. Ia menutup matanya sejenak, mengatur napasnya, lalu mengambil ponselnya dan menghubungi pengacaranya. Aku ingin kau menyiapkan surat perceraian dan pemecatan. Aku akan memastikan dia kehilangan segalanya, sama seperti dia mencoba menghancurkan hidupku, kata Tiara dengan suara dingin yang bahkan mengejutkan dirinya sendiri. Pengacaranya terdiam sejenak sebelum menjawab, "Baik, Bu Tiara. Saya akan mengurusnya secepat mungkin." Begitu panggilan berakhir, Tiara menyandarkan tubuhnya di kursi. Air matanya akhirnya jatuh. Tapi bukan karena ia lemah, melainkan karena ia tahu bahwa ini adalah akhir dari satu bab dalam hidupnya, dan awal dari bab yang baru. Tiara tidak ingin hanya mendengar laporan. Ia ingin melihat sendiri dengan matanya. Maka, ia mengatur perjalanan dinas mendadak ke Bali, dengan memastikan bahwa ia akan menginap di hotel yang sama dengan Bagas dan selingkuhannya. Begitu pesawat mendarat di Bali, Tiara langsung menuju hotel mewah yang tertera di laporan. Ia mengenakan pakaian yang kasual, menyamarkan identitasnya. Dengan hati-hati, ia berjalan di lobi hotel, matanya mencari seseorang yang sangat ia kenal. Dan di sanalah ia melihatnya. Bagas duduk di sofa lobi dengan seorang wanita yang tidak lain adalah Amanda, sekretaris pribadinya. Wanita itu tertawa pelan, menyentuh lengan Bagas dengan cara yang sangat akrab. Bagas, yang selama ini terlihat begitu dingin dan sibuk ketika bersama Tiara, kini tampak begitu hangat dan bahagia di samping Amanda. Hati Tiara terasa seperti dihantam palu godam. Selama ini, ia berusaha menepis kecurigaannya, berharap bahwa ia hanya berprasangka buruk. Tapi pemandangan di depan matanya ini membuktikan segalanya. Ia ingin mendekati mereka saat itu juga, ingin menampar wajah Bagas dan menuntut penjelasan. Namun, ia menahan diri.
Ini bukan waktunya. Dengan tangan yang gemetar, ia mengambil ponselnya dan memotret pemandangan itu. Ia butuh bukti lebih banyak. Ia butuh perencanaan yang matang untuk memberikan balasan yang setimpal. Malam itu, Tiara memutuskan untuk mengunjungi restoran hotel, tempat di mana Bagas dan Amanda telah memesan makan malam romantis. Ia duduk di sudut ruangan, berusaha tetap tak terlihat. Ketika Bagas dan Amanda tiba, mereka terlihat begitu mesra. Amanda menyuapkan makanan ke mulut Bagas, sementara pria itu hanya tersenyum lebar. Sesuatu yang sudah lama tidak pernah Tiara lihat ketika mereka bersama. Namun, yang membuat hati Tiara semakin remuk adalah ketika ia mendengar percakapan mereka. Aku yakin sebentar lagi aku bisa mendapatkan promosi. Direktur sepertinya sudah mulai mempercayai aku sepenuhnya, kata Bagas dengan bangga. Amanda tertawa pelan. Tentu saja, sayang. Kau pintar memainkan peranmu. Setelah kau mendapat posisi itu, aku yakin kita bisa hidup lebih mewah. Lagi pula, istrimu terlalu membosankan, bukan? Bagas terkekeh. Jangan khawatir. Aku hanya butuh waktu sebentar lagi untuk menceraikannya. Setelah itu, kita bisa hidup bersama. Saat itu, Tiara merasa dirinya hampir kehilangan kendali. Tapi sekali lagi, ia menahan emosinya. Ia harus menunggu waktu yang tepat. Pagi itu, sebelum Bagas dan Amanda sempat menikmati sarapan mewah mereka, Tiara sudah menunggu di meja VIP restoran hotel. Dengan pakaian formal dan raut wajah dingin, ia menatap lurus ke arah Bagas yang baru saja memasuki ruangan. Ketika mata mereka bertemu, wajah Bagas langsung pucat pasi. Amanda, yang masih belum menyadari situasi, hanya tersenyum tipis, seolah merasa bangga karena bisa bersama pria yang menurutnya bernilai tinggi. Tiara tidak berkata apa-apa. Ia hanya mengeluarkan sebuah amplop tebal dan meletakkannya di atas meja. Bagas menatap amplop itu dengan bingung, sementara Amanda mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Apa ini? Suara Bagas terdengar bergetar. Tiara menyilangkan tangannya, menatap pria itu dengan penuh kekecewaan. Buka dan lihat sendiri. Dengan tangan gemetar, Bagas membuka amplop itu. Di dalamnya terdapat berbagai dokumen, surat perceraian, bukti perselingkuhan, serta surat pemecatannya dari perusahaan. Aku memberimu segalanya, Bagas, kata Tiara dengan suara dingin. Aku mencintaimu, mempercayaimu, bahkan memberimu kesempatan untuk sukses. Tapi kau memilih untuk menghancurkan semuanya demi kesenangan sesaat. Bagas tampak panik. Tiara, ini tidak seperti yang kau pikirkan. Tiara mengangkat tangannya, menghentikan pria itu berbicara. Jangan buang waktuku dengan kebohongan lagi. Mulai hari ini, kau bukan siapa-siapa lagi. Hidupku tidak akan ada lagi namamu di dalamnya. Amanda yang kini sadar akan situasinya mencoba menarik tangan Bagas. Sayang, kita bisa. Namun, sebelum ia bisa menyelesaikan kalimatnya, Tiara menatapnya tajam. Dan kau, Amanda, aku harap kau menikmati waktu kalian bersama. Karena setelah ini, Bagas bukan siapa-siapa lagi. Tiara berdiri, mengambil tasnya, dan pergi meninggalkan mereka dalam keterkejutan. Ia berjalan keluar dari restoran dengan langkah tegap, meninggalkan semua rasa sakit di belakangnya. Bagas hanya bisa menatap dokumen di tangannya dengan wajah pucat. Ia telah kehilangan segalanya. Istri yang mencintainya, pekerjaannya, dan masa depannya. Sementara itu, Tiara melangkah keluar menuju dunia baru, tanpa beban, tanpa air mata. Ia akhirnya kembali menjadi dirinya sendiri. Pagi itu, Bagas menatap layar ponselnya dengan tangan gemetar. Berita utama di berbagai portal bisnis dan media sosial menampilkan wajahnya dengan tajuk besar. Mantan CEO terlibat skandal, kehilangan jabatan dan istrinya. Komentar-komentar pedas membanjiri kolom berita. Netizen mulai menguliti kehidupannya, mengungkap bagaimana ia selama ini hanya menumpang sukses di perusahaan yang sebenarnya dimiliki oleh istrinya, Tiara. Bagas merasa dadanya sesak. Tidak hanya kehilangan pekerjaan dan reputasi, ia juga kehilangan teman-temannya. Rekan-rekan bisnis yang dulu selalu mendekatinya kini menjauh, seolah ia adalah virus yang berbahaya. Amanda pun tidak luput dari dampak skandal ini. Setelah dipecat dari perusahaan,
Ia mencoba melamar ke beberapa tempat lain, tetapi reputasinya sebagai wanita simpanan membuatnya dijauhi. Tidak ada perusahaan besar yang mau mengambil risiko merekrutnya. Mereka kini berada di titik terendah kehidupan mereka. Di sisi lain, Tiara duduk di ruang kerja pribadinya, memandang keluar jendela kantor yang megah. Selama ini, ia telah mencurahkan segalanya untuk perusahaannya dan pernikahannya, tetapi hanya mendapatkan pengkhianatan sebagai balasannya. Namun, kini ia merasa lebih kuat. Ia telah mengambil kembali kendali atas hidupnya. Setelah menyelesaikan segala urusan hukum dengan Bagas, Tiara memutuskan untuk mengambil cuti panjang. Ia ingin menjauh sejenak dari hiruk-pikuk dunia bisnis dan mencari ketenangan. Bali menjadi pilihannya. Bukan sekadar tempat pelarian, tetapi tempat di mana ia bisa menyembuhkan luka dan menemukan kembali dirinya. Di sebuah villa pribadi yang menghadap ke laut, ia duduk di balkon, menikmati angin sepau-sepau sambil menyesap teh hangat. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa benar-benar damai. Sementara itu, di sebuah apartemen kecil yang jauh dari kemewahan yang dulu dinikmatinya, Bagas terpuruk. Ia duduk di atas sofa usang, menatap langit-langit kosong, bertanya-tanya bagaimana semuanya bisa berubah secepat ini. Ia membuka galeri ponselnya, melihat foto-foto lama bersama Tiara. Senyuman tulus istrinya di foto itu kini terasa seperti tamparan baginya. "Apa aku sudah kehilangan satu-satunya orang yang benar-benar mencintaiku?" bisiknya lirih. Rasa sesal menghantamnya tanpa ampun. Tiara selalu ada untuknya, mendukungnya di saat sulit, tetapi ia justru mengkhianatinya demi godaan sesaat. Ia mencoba menghubungi Tiara berkali-kali, tetapi nomornya sudah tidak aktif. Bahkan media sosial Tiara pun menghilang dari jangkauannya. Bagas kini benar-benar sendirian. Di Bali, Tiara mulai menemukan kebahagiaan kecil dalam hidupnya. Ia tidak lagi terbebani oleh bayang-bayang masa lalu. Suatu hari, di sebuah kafe kecil di tepi pantai, ia duduk sendirian, menulis di jurnal pribadinya. Ia menuliskan tentang perjalanannya, pengkhianatan yang ia alami, dan bagaimana ia bangkit kembali. Tiba-tiba, seseorang duduk di meja sebelahnya. Seorang pria dengan senyum ramah menyapanya. "Maaf, saya tidak sengaja melihat. Anda terlihat begitu serius menulis." "Seorang penulis?" tanyanya dengan nada santai. Tiara menoleh dan tersenyum kecil. "Bukan. Tapi mungkin suatu hari nanti, saya akan menulis kisah saya sendiri." Mereka tertawa kecil, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Tiara merasakan sesuatu yang berbeda dalam hatinya, sebuah kebebasan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Beberapa bulan berlalu. Tiara kembali ke Jakarta dengan semangat baru. Ia tidak hanya kembali mengurus perusahaannya, tetapi juga mulai membangun yayasan untuk membantu wanita yang mengalami pengkhianatan dalam rumah tangga agar bisa bangkit kembali. Saat diwawancarai oleh salah satu media ternama, Tiara dengan tenang berkata, "Kehilangan seseorang yang tidak menghargai kita bukanlah musibah. Musibah adalah jika kita terus bertahan dalam hubungan yang menyakiti kita." Kata-katanya viral dan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Di sisi lain, Bagas yang kini bekerja di sebuah perusahaan kecil masih berusaha menghubungi Tiara, berharap bisa bertemu. Namun, Tiara sudah tidak lagi menoleh ke belakang. Ia sudah memulai bab baru dalam hidupnya. Kepercayaan adalah pondasi utama dalam sebuah hubungan, baik dalam rumah tangga maupun dunia bisnis. Tiara memberikan segalanya kepada Bagas, cinta, kepercayaan, bahkan kesempatan untuk sukses. Namun, begitu kepercayaan itu dikhianati, semuanya runtuh seketika. Banyak orang sering menganggap pasangannya akan selalu ada, tanpa menyadari bahwa kesabaran dan kepercayaan seseorang ada batasnya. Pengkhianatan bukan hanya melukai hati, tetapi juga menghancurkan kehidupan yang sudah dibangun bersama. Pelajaran dari kisah ini jelas. Begitu kepercayaan dihancurkan, sulit untuk membangunnya kembali. Bagas, yang dulu hanyalah seorang pria biasa, menjadi seseorang yang arogan ketika diberikan kekuasaan. Jabatan tinggi membuatnya merasa berhak atas segalanya, termasuk berkhianat kepada orang yang telah membantunya sampai ke puncak. Seringkali, manusia lupa bahwa kekuasaan dan harta hanyalah titipan. Saat kita mulai meremehkan orang-orang yang setia kepada kita, saat itulah kehancuran mulai terjadi.
Tiara tidak menghancurkan Bagas dengan tangannya sendiri. Bagas yang menghancurkan dirinya sendiri karena keserakahannya. Seringkali, kita mencari sesuatu yang lebih, tanpa menyadari bahwa yang terbaik sudah ada di sisi kita. Bagas menganggap Tiara hanyalah seorang istri biasa, tanpa mengetahui bahwa dia adalah pemilik perusahaan tempatnya bekerja. Amanda, yang hanya menawarkan kesenangan sesaat, tidak bisa menggantikan Tiara yang selama ini setia dan mendukungnya. Dalam hidup, kita sering mengejar ilusi, tanpa menyadari bahwa yang kita butuhkan sebenarnya sudah ada. Bagas menyadari semuanya ketika sudah terlambat. Banyak orang berpikir mereka bisa memperbaiki kesalahan kapan saja. Namun, dalam kenyataan, kesempatan kedua tidak selalu datang. Tiara memilih untuk tidak memberikan Bagas kesempatan lagi. Ketika seseorang sudah terlalu sering dikecewakan, mereka belajar untuk pergi tanpa menoleh ke belakang. Bagas mungkin ingin meminta maaf, mungkin ingin kembali, tetapi Tiara sudah melangkah maju. Dan itulah pelajaran terbesar. Jangan pernah menyia-nyiakan seseorang yang tulus, karena ketika mereka pergi, mereka tidak akan kembali. Pada akhirnya, kisah ini bukan hanya tentang pengkhianatan dan penyesalan, tetapi juga tentang kebangkitan. Tiara membuktikan bahwa seseorang bisa bertahan, bangkit, dan menjadi lebih kuat setelah dihancurkan. Ia tidak membalas dendam dengan cara yang kejam. Ia tidak menghancurkan Bagas secara langsung. Sebaliknya, ia fokus membangun kembali dirinya sendiri, dan itulah balas dendam terbaik, menjadi lebih bahagia dan lebih sukses tanpa orang yang menyakitinya. Dan bagi siapapun yang mengalami pengkhianatan, kisah Tiara adalah bukti bahwa kita bisa bangkit. Luka akan sembuh, kepercayaan bisa diperbaiki, bukan kepada orang yang mengkhianati kita, tetapi kepada diri kita sendiri. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.